Dokter Indo. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Dok, sehat dok? Sehat dok. Sehat, Mbak. Nyantai. Santai ya. Ini maaf nih mengganggu sela-sela kesibukan dokter nih. Soalnya kita mau banyak tanya nih dok mengenai virus corona ini sendiri yang lumayan. Nyantai, Mbak. Gimana? Oh siap ya, karena ini udah kurang lebih 3 mingguan kita udah stay at home, tapi ternyata jumlah dari korban juga semakin terus meningkat gitu. Nah jadi kita mendingan langsung tanya sama yang ahlinya nih. Yang lebih besar lagi jumlah dari korban kepanikannya nih Om, yang lebih besar lagi nih. Nah kira-kira sebenarnya bagaimana awalnya dulu nih kita menanggapi mengenai virus ini. Nih virus itu sebenarnya gimana sih sebenarnya dok? Virus ini sebenarnya kalau coronavirusnya itu udah dari dulu udah ada, dari zaman sebelum Masehi juga udah ada, banyak sekali coronavirus dari zaman dulu. Oh, udah ada corona itu. Udah dari 200 sebelum Masehi itu udah ada coronavirus. Dan mungkin orang dulu juga lebih nyantai karena mereka nggak punya HP ya. Maksudnya mereka punya masalah itu. Benar-benar. Oh gitu ya, mungkin HP itu yang bikin kita panik kadang-kadang ya. Nah, kenapa kita mesti nyantai ya dok? Kebanyakan kan kayaknya sekarang kita tuh ya mau nggak mau ya dengan pemberitaan waspada malah panik. Sebenarnya kenapa kita mesti nyantai kalau menurut dokter? Jadi kalau saya selalu melihat permasalahannya langsung ke titik sumber permasalahannya. Sumber permasalahannya adalah virusnya. Dan kalau kita pengen paham, berarti kita harus ngerti dulu nih virusnya. Jadi ini virus sudah sejak dulu ada pertama. Terus yang kedua, virus ini bagian luarnya itu tertutup sama lapisan protein, bentuknya kayak bola gitu loh, kayak bola yang ada di dunia itu. Nah itu terdiri dari protein sama glikoprotein. Nah itu hancur pakai apa aja, pakai sabun hancur, pakai alkohol hancur, pakai pencuci piring, pakai pembersih lantai, pakai desinfektan, pakai apapun hancur. Kena panas juga rusak. Iya, kena panas rusak, kena sinar UV rusak, kekeringan dia rusak. Kelemahannya banyak. Kelebihannya cuma satu adalah bahwa dia sangat mudah nempel ke reseptor yang ada di manusia. Nah, kita punya reseptor kebetulan yang cocok, kompatibel sama virusnya, sehingga virusnya sangat gampang nular ke manusia, begitu aja. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa virus ini tidak menimbulkan kematian seperti yang disangka seperti sebagian besar orang gitu loh. Loh itu yang kabarnya meninggal itu gara-gara apa tuh? Yang kabarnya meninggal yang 200 orang itu. Biasanya jadi virus ini pasti akan bisa menempel ke reseptor yang ada di manusia. Semua manusia akan kena. Manusia normal akan kena, tapi ada satu kelompok yang namanya kelompok beresiko tinggi. Kelompok beresiko tinggi ini apa? Kelompok yang punya tidak bisa keluarkan antibodi secara normal. Kekebalannya nggak bisa keluar kayak manusia biasa misalnya. Pertama. Terus yang kedua, yang sudah punya komplikasi penyakit. Misalnya sudah punya penyakit stroke misalnya. Yang kena atau nggak kena juga tetap aja bakal meninggal kena stroke kan gitu. Terus yang ketiga lagi adalah yang memang sudah punya gangguan pernapasan yang kronis. Sehingga pada saat virus ini nempel misalnya di saluran pernapasan, sebelum ketempelan juga dia sudah rusak sehingga dia mengalami kesulitan bernapas dan kemudian meninggal. Tapi sebesar-besarnya orang yang meninggal, tetap jika kita melihat dari prosentasinya, kita berkaca pada yang di Wuhan ya. Di Wuhan itu kan yang 97% itu mereka kena positif dan mereka sembuh 2 minggu kemudian. Yang 3% meninggal, benar meninggal dengan komplikasi penyakit. Jadi belum tentu hanya karena satu single virus kemudian dia tiba-tiba meninggal. Mereka yang meninggal itu mereka semua punya komplikasi penyakit sebelumnya. Oh, jadi sebenarnya permasalahannya adalah virus ini ketika nempel ke seseorang emang dia punya riwayat penyakit yang memang bisa mensupport itu semua gitu. Betul, maksudnya penyakitnya sudah parah, kemudian ketempelan virusnya ya tambah parah. Jadi karena apa? Karena kita ngelihat sekarang. Nah, kita coba ngelihat sekarang keluar deh. Pada saat kita keluar, ternyata kita orang-orang masih banyak yang biasa dan 97% juga masih menjalani hidup seperti biasa gitu. Virus ini tidak membunuh jika hanya dengan infeksi single. Dia akan bisa punya kemungkinan untuk
merusak saluran pernapasan jika sudah ada komplikasi penyakit sebelumnya gitu. Jadi Tapi ini maaf punya- nih dok, sebentar ya. Kalau misalnya kan tenaga medis ya, tenaga medis itu kan udah jelas misalnya kesehatannya juga sebenarnya baik-baik saja gitu. Nah tapi kenapa banyak juga tenaga medis yang terpapar virus corona jadinya ya banyak menyebabkan kematian juga? Nah, kita akan ngomong mengenai analisa resiko sekarang. Jadi kalau kita ngomong virus tuh kita ngomong di dua tempat nih ya, di dalam badan kita sama di luar badan kita. Iya. Jadi yang di luar badan kita itu nanti akan dibagi jadi yang jumlah virusnya banyak sama jumlah virusnya sedikit. Jadi pada saat wabah sekarang kita keluar rumah nih, itu akan ada virus di mana-mana. Cuma kita harus tahu bahwa virusnya tuh nggak tahan panas, ya toh, nggak tahan kekeringan. Sehingga kalau kita keluar ke ruangan terbuka, jumlah virusnya pasti sedikit karena dia nggak tahan panas. Nah, kalau jumlah virusnya sedikit, resikonya minimal. Sekarang kita ngomong di mana sih tempat dengan jumlah virus paling banyak? Rumah sakit. Jumlah virus paling banyak itu ada di tempat dengan Orang yang ruangan sakit. tertutup, oke, ruangan tertutup. Kemudian ada semburan virus yang dilakukan berkali-kali dalam jumlah banyak. Berarti apa? Ada banyak orang yang bersin di satu lokasi dan semuanya sakit di ruangan tertutup, ya di rumah sakit. Berarti sekarang dari analisa resiko itu kita tahu bahwa jumlah virus paling banyak itu ada di rumah sakit. Kalau virusnya masuk ke badan kita dikit, ya kita demam-demam dikit lah, nggak apa-apa. Tapi kalau masuknya kebanyakan, ya sakitnya parah juga, kan gitu. Nah, itu yang di luar badan. Yang di dalam badan kita. Virus hanya bisa dilawan pakai antibodi dari dalam tubuh kita sendiri. Tuhan ngasih kita itu sel memori, antibodi supaya kita bisa bertahan hidup gitu loh. Dan juga ngasih kita otak supaya kita nggak gampang dikibulin orang kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, kemudian kalau misalnya antibodi kita tinggi pada saat badan kita fit, ya kan, bagus, maka pada saat ada virus masuk akan dimakan semua sama antibodinya. Tapi kalau pas kita lagi lelah, antibodinya rendah, ya kita nggak bisa produksi antibodi dengan bagus. Sekarang kalau tadi pertanyaannya yang perawat tadi ya, yang petugas kesehatan misalnya, sekarang dibayangkan mereka pertama ada di lokasi dengan resiko tinggi ya, paparan virusnya banyak, benar kan? Benar. Yang pertama. Terus kedua, yang harusnya mereka shift tiap 8 jam karena semua orang pada paranoid, banyak yang datang ke rumah sakit, mereka harus bekerja lebih dari itu. Lebih dari 8 jam, tenaganya cuma sedikit, pasiennya tambah banyak. Yang ketiga, mereka harus bekerja pakai itu, APD. Kemudian pakai tutup mulut juga. Hipoksia, kekurangan oksigen. Mereka bekerja lebih banyak dalam kondisi yang lebih lelah. Sementara mereka sadar mereka tuh masuk ke dalam lingkungan dengan paparan virus yang tinggi banget. Sehingga yang terjadi apa ya? Mereka akan sakit. Jadi gimana caranya supaya yang bekerja yang di rumah sakit nggak sakit? Ya, rumah sakit hanya untuk yang kelompok beresiko tinggi itu aja. Kalau kita baru demam dikit, batuk dikit, ya dirawat di rumah aja. Orang nanti 2 minggu juga sembuh kok. Berarti 2 itu minggu ya? layaknya seperti virus-virus lainnya ya dok? Karena kan kalau kita virus pasti nggak ada obat, kecuali infeksi kita dikasih antibiotik gitu. Nah kalau ini kan virus tuh nggak ada obatnya. Nah ini benar kayak gitu? Maksudnya kita cukup 2 minggu istirahat pun akan pulih sendiri gitu? Kalau nggak ada penyakit ya? Iya. Iya, rahasianya di situ yang paling indah dari virus. Jadi badan kita itu punya sistem mekanisme kekebalan sendiri yang nanti akan memproduksi antibodi terhadap apapun yang masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau kita kemasukan cacar, ya nanti kita akan keluarin antibodi buat cacar. Kita kemasukan COVID, nanti kita akan keluarin antibodi buat COVID. Kita kemasukan flu, badan kita akan keluarin antibodi untuk flu. Tapi ada mekanisme caranya. Jadi kalau misalnya infeksi pertama, antibodinya baru dikeluarin 7 hari sesudah kena. Makanya pas pada saat kena COVID misalnya pertama kan, batuk dulu, bersin, itu sistem pertahanan tubuh untuk keluarin virus yang masuk ke hidung itu loh. Itu. Kemudian masuk tambah dalam, jadi kita susah nelen. Tambah masuk ke dalam lagi, ya kan, akhirnya jadi demam. Nah, tapi peristiwa seperti itu hanya terjadi mulai dari 0 sampai 7 hari. Kenapa? Di hari ke-7 badan kita akan ngeluarin antibodi. Kenapa perlu 7 hari? Karena pada saat virusnya masuk, yang bisa ngelawan kan cuma antibodinya doang nih. Antibodi kalau masih blank, dia belum kenal, dia akan nyoba. Di sini, nggak bisa, sini nggak bisa, sini nggak bisa. Dia akan bikin berbagai kombinasi. Begitu sampai dia tahu klak gitu, antibodinya nyambung, nempel di sini,
datanya disimpan di sel memori dan itu disimpan 7 hari sesudah infeksi. Sehingga pada saat kena kita akan sakit dulu seminggu, di hari ke-7 antibodi kita akan keluar buat buat menetralkan virusnya dan dikeluarkan banyak banget sampai hari ke-14 minggu kedua. Di hari ke-14 antibodinya banyak banget dan virusnya dihabisin. Sesudah itu dari 14 ya udah kita sehat. Iya. Nah, yang menarik nanti kalau saya sudah pernah kena misalnya, kemudian habis itu saya jalan-jalan lagi keluar ke mall gitu kan. Terus karena virusnya masih pada banyak nyebar di situ, kemudian saya kan kena lagi, benar kan? Apakah yang sudah pernah kena mungkin kena lagi? Ya pasti akan kena lagi. Tapi pada saat saya kena lagi, saya nggak perlu nungguin 7 hari. 1 hari langsung keluar antibodinya. Sekarang kena, besok kebal. Itu makanya kita divaksin cacar cuman sekali seumur hidup. Itu masuk akal. Masuk akal dong, masuk akal. Kenapa kita cacat cuma seumur hidup, habis itu nggak butuh lagi. Tapi begini dok, tadi penjelasan dokter tadi, waktu itu kan sempat ada yang viral tuh, broadcast yang kalau kita habis kena bisa kena lagi. Kebal. Enggak, waktu itu katanya habis kena tuh bisa sakit lagi gitu kalau nggak salah yang menyebar itu ya. Yang broadcast itu yang broadcast lagi broadcast. Iya, nah kalau pertanyaannya apakah jadi kalau pertanyaan apakah kalau kita sudah kena nanti bisa kena lagi? Oh pasti kita akan kena lagi. Selama virusnya masih ada kita akan kena lagi berkali-kali. Tapi kita akan kebal dengan catatan staminanya bagus. Nah kalau kita lagi lemas ya kan, kebanyakan kerja, udah bermalam-malam nggak tidur, pakai tutup mulut gitu, habis itu masih makannya kurang ya, antibodinya nggak bisa naik. Simpel aja kok. Antibodinya rendah ya virusnya masuk, antibodinya tinggi virusnya mati, udah gitu. Simpel banget ya. Nah tapi ini juga ada, ini maaf ya dok, ini kita melihat banyaknya broadcast message yang berada di luaran nih. Jadi saya pengen tanya sama ahlinya langsung nih. Jadi gini katanya si virus corona ini kenapa susah banget dimusnahkan istilahnya, karena dia ini pinter menipu antibodi setiap manusia itu sendiri katanya. Jadi dia istilahnya dia pintar gitu memanipulasi sehingga antibodinya itu sendiri dimakan oleh virus corona itu. Atau dibohongin gitu katanya. Benar nggak dok? Nggak seperti itu. Coronavirus nggak seperti itu. Kalau di bidang imunologi virologi, itu virus corona tuh nggak seperti itu. Yang paling berbahaya yang seperti itu adalah virus yang sekarang saya kemarin nanganin. Itu ingat kan yang wabah babi itu yang babi semuanya mati kan? Flu babi. Bukan flu babi, namanya ASF, African Swine Fever. Oh, oke. Itu ada di Indonesia. Nah, virus dari ASF itu persis kayak gitu. Jadi begitu dia masuk gitu, kekebalannya dimakan sama virusnya, persis kayak gitu. Sehingga dalam 20 tahun terakhir nggak ada vaksinnya dan nggak ada obatnya dan kematiannya itu 100% loh. Jadi sekarang kena pasti mati. Nah ini beda sama virus corona. Virus coronavirus ini bukannya menyepelekan ya, tapi maksudnya bahwa virus coronavirus dibandingkan dengan virus yang ada di babi, di ASF. Dan itu hanya di babi, nggak ada hubungannya sama manusia juga. Dan kalau mereka makan daging babi juga nggak keturunan manusia, aman sama sekali. Oh, jadi itu hanya berlaku untuk sesama binatang gitu? Iya, setiap virus hanya berlaku untuk satu spesies saja dan dia tidak terjadi cross spesies, misalnya dari hewan babi ke manusia atau sebaliknya itu enggak. Nah, yang itu seperti itu. Dia kematiannya mencapai 100%. Nah, sementara yang corona ini enggak, ini biasa aja. Bahkan kalau bisa dibilang gitu, kalau coronavirus ini dibandingin sama yang virus ASF kemarin itu ya kayak main anak-anak aja biasa. Berarti kita nih sebetulnya korban kepanikan dari blasting ya. Tapi walaupun begitu perlu waspada juga untuk tetap menjaga kesehatan. Oh iya. Nah, dok, saya nih penasaran gini. Pada saat kita dapat virus itu dalam waktu 7 hari itu pemulihan. Tapi pada saat sebelum sampai 7 hari orang itu punya penyakit berat, nggak bisa bertahan 3 hari penyakit beratnya itu bisa selesai di hari ketiga gitu. Sebelum sampai 7 hari itu bisa kemungkinan meninggal itu gara-gara misalnya berat banget penyakitnya, penyakit yang sudah dibawaannya dia gitu. Belum sampai di hari ke-7 untuk netralisir sama imun ini, jadi bisa meninggal tuh gara-gara itu. Sekarang kalau misalnya kita mau ngomong berat, seberapa beratnya misalnya? Enggak, misalnya punya penyakit bawaan. Let's say asma deh dok. Misalnya udah berat gitu, udah. Asma berat. Oke, sekarang misalnya pertanyaannya saya balik lagi misalnya.
Kalau ada orang punya penyakit parah, udah punya penyakit bengek, asma berat, terus habis itu stroke segala. Kalau misalnya nggak ada corona gitu, dia mati nggak? Iya. Oh, sekarang gini, saya jadi punya kesimpulan. Sebenarnya hampir setiap orang tuh ada penyakitnya, antara berat atau enggak gitu ya. Dan setiap orang pasti meninggal. Cuma corona mempercepat proses itu gitu jadi, oke? Ya kalau misalnya orang yang sudah berat, seperti tadi yang dibilangin, ada kelompok dengan resiko tinggi. Kalau sudah berat ya memang akan meninggal. Dengan atau tanpa corona juga akan meninggal. Coba sekarang kita bermain-main sedikit. Kita diumumin kena wabah corona bulan apa tuh? Akhir Februari ya? Akhir Februari, awal Maret. Kasus 1. Tanggal 2 itu 2 orang. Loh, kalau nggak akhir Februari ya awal Maret. Nah, sekarang selama bulan Januari sama Februari, coba diingat-ingat deh. Mas Ari sama keluarga pernah nggak tiba-tiba tahu-tahu batuk, pilek, terus demam selama beberapa hari, 3-4 hari? Saya pernah iya. Gak? Kapan? Saya itu malah Maret ya? Maret ya aku ya? Ini meriang-meriang itu deh. Panasnya tapi nggak tinggi sih, Nggak Dok. tinggi panasnya, cuma meriang-meriang. Yang itu tuh si Atalang lah yang sebelum kita umroh. Januari itu, Januari batuk-batuk. Kalau anak saya Nah, batuk-batuk, panas tinggi, dan nggak tahu obatnya. Nggak tahu sakit apa, batuk-batuk, tapi kemarin sembuh sendiri. nah iya, itu bulan apa ingat nggak? Itu bulan akhir Januari. Akhir Januari. Oke, bulan akhir Januari kan. Saya awal Februari mengalami hal yang sama. Saya parah sakitnya selama seminggu. Padahal saya mainan virus tuh saya nggak pernah sakit loh ya. Maksudnya COVID bukan satu virus saja, saya mainan banyak virus sebelumnya. Saya nggak pernah sakit. Saya dapat itu pas waktu saya pulang dari pasar, balik terus langsung bersin. Saya berpikir, wah ini kayaknya virus. Cuma saya diemin aja, karena saya pengen ngerti efeknya kayak gimana sih di badan saya gitu. Oh, didiemin. Kemudian sesudah itu selama seminggu kemudian kita sembuh. Iya, sampai seminggu persis sama kayak Pak Ari sama Ibu tuh, ya kan? Kemudian seminggu sesudah itu tiba-tiba sembuh sendiri gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya demam sebelum Maret sama demam sudah Maret? Ya Pak, kalau sekarang karena ada corona. Kalau sekarang mungkin ditambah takut. Nah, Pak, Dok, takutnya itu corona gitu. Sama demam juga. Cuma bedanya sekarang kita menghindari sakit. Iya, maksud saya adalah pada saat pertama kali dibuka bahwa pasien nomor 1, 2, dan 3 itu ada di tanggal 29 Februari, maksudnya penduduk kita tuh ada 270 juta dengan lalu lintas kemana-mana ya. Apakah kita yakin pasien nomor 1, 2, 3 itu kasus pertama? Gimana kalau ternyata di Wuhan itu kan dia mulai dari Desember kan, abis itu mereka pada Imlek dari mana-mana, balik ke sono, itu balik lagi pergi kemana-mana, ya kan? Lalu lintas manusia ada di mana-mana, dan pernah juga ke luar negeri kan, sama kan, maksudnya umroh atau apa gitu, dan kemudian kita tiba-tiba sakit, ya kan? Nah bedanya apa? Apakah kita yakin bahwa kita nggak kena sebelumnya? Perbedaannya adalah kalau kita kena sebelumnya, dan kalaupun itu COVID beneran, gitu kan, kita nggak punya masalah, karena orang-orang belum panik, medianya belum ngomporin kan gitu. Begitu sekarang tiba-tiba ada, jadi tiba-tiba panik. Orang yang nggak sakit aja bisa tiba-tiba jadi sakit kan gitu. Gara-gara reaksi otomatis kebanyakan mikir. Iya benar-benar. Ini bikin kita lebih santai. Jadi maksudnya bukannya berarti nggak waspada, mesti kita jadi menghadapinya tuh jelas gitu. Maksudnya konsep virus ini jadi baru kebuka di mindset kita nih. Bagaimana virus itu sebenarnya bentuknya, nggak selalu paranoid gitu. Sejak terakhir kali sakit yang pas waktu bulan Januari kemarin ya, yang Januari akhir tuh ya. Terus sampai hari ini, apakah Pak Ari sama Ibu sama anak-anak pernah sakit lagi selama bulan Maret? Ada, saya ada meriang-meriang. Karena kamu nggak sakit awalnya, dia baru sakit itu ketika udah mulai karantina ini sih, Dok. Ada parno. Jadi dia parno, terus kan dia berjemur terus terus parno. Terus mulailah timbul udah sakit ini sakit itu, dan ternyata sakitnya pencernaan. Gak ada hubungan. Iya. Nah ya itu maksudnya sampai-sampai yang sakit pencernaan ntar dihubungin jadi wah ntar kena gitu kan. Nah, padahal kan sebenarnya enggak. Kalau coba kita perhatikan, kalau misalnya kita sudah pernah kena kemarin dan kemudian kita dalam waktu 1 minggu sembuh, nah kita kan ngalamin sendiri kan. 1 minggu sembuh berarti apa? Berarti sudah itu kan kalau kena lagi kan kita kebal, makanya kita nggak sakit. Oh iya.
Jadi bisa aja sebenarnya kita udah pernah terinfected dan kita udah lepas, itu bisa aja tuh. Ya bisa aja. Kalau saya sih nggak yakin bulan 29 Februari itu kasus pertama. Kalau saya yakin Januari Februari itu udah wabah. Coba ditanya deh ke teman-teman yang di luar deh. Sebagian besar pasti akan bilang bahwa iya benar pernah sakit Januari Februari. Nggak tahu kenapa, nggak tahu alasannya kenapa, tahu-tahu demam, tahu-tahu habis itu sembuh. Orang-orang kayak gitu yang akan survive. Karena mereka sudah kena sebelum. Oh, kalau yang kayak carrier gitu gimana, Dok? Misalnya katanya konsepnya kita tuh sehat, tapi sebenarnya kita carrier gitu. Jadi kita bisa nularin orang. Itu benar gak, Dok? Itu bukan carrier namanya. Kalau itu gini. Jadi nanti saya kirimin video saya ya yang jelasin perjalanannya pertama loh. Jadi kita harus ngomong mengenai masalah virus sama masalah antibody di dalam badan kita, gitu kan? Jadi saya akan cerita rangkaiannya aja nih, aja. Udah pokoknya dengerin aja, ntar saya kirimin ininya video saya. Oh, oke. Jadi hari pertama nih, ceritanya saya belum pernah kena pertama kali ya. Hari pertama ada virus datang terus masuk ke hidung saya kan, maka saya akan terinfeksi. Nah, kemudian kita ngujinya harus pakai dua cara nih. Yang satu caranya pakai PCR yang pakai itu tuh swab gitu loh, yang pakai kayak korek kuping dimasukin ke dalam itu loh, pakai swab. Terus yang kedua kita pakai rapid test yang diambil dari darah. Oke. Jadi swab nunjukin virusnya, rapid test nunjukin antibody kita. Oke. Nah, hari pertama kita ingat-ingat dulu nih hari pertama nih. Hari pertama saya kena virus, kemudian saya ngambil swab. Begitu saya dapat swab, saya masukin ke mesin PCR. Berarti hasilnya akan positif apa negatif? Hari pertama kalau lagi terinfected? Iya. Ya positif dong. Hasilnya positif, benar. Tapi antibody saya kan belum keluar. Orang baru kena pertama kali kan. Berarti pada saat diambil darahnya, antibodinya negatif, kan gitu. Nah terus nih sampai terus nih di hari ke-7 atau ke-8, ya kan? Katakanlah hari ke-8 lah. Hari ke-7 antibodi mulai keluar. Hari ke-8 virusnya kan masih ada tuh. Karena virus ada, antibodinya ada, cuman belum banyak gitu loh. Berarti pada saat diambil swabnya di hari ke-8, maka kita akan jadi positif juga. Terus tapi antibodinya sudah mulai positif kan gitu. Karena baru keluar di hari ke-7 ke-8 tuh. Kemudian berlanjut sampai hari ke-14. 14 tuh antibodinya banyak banget produksinya. Sehingga yang terjadi virusnya akan jadi negatif. Kenapa? Kan dimakan sama antibodinya. Virusnya negatif, antibodinya positif. Sehingga sampai ke minggu ketiga, sampai habis, ya semuanya jadi negatif. Virusnya negatif, antibodinya negatif. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita kena, sudah pernah kena, kemudian kita sembuh, kemudian kita kena lagi, apakah kita bisa nularkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Nah kalau virusnya sudah masuk ke dalam dan dimakan sama antibodi kita, ya kita nggak nularin. Tapi kalau ada orang yang bersin-bersin, terus bersinnya kena ke muka, kena ke kepala, ke rambut, kena ke baju, kemudian gitu. Kita pulang, ya kita bisa nularin. Tapi bukan dari diri kita, tapi dari pakaian dari gitu. Sesuatu yang di luar kita ya. Nah, ya, nah itu namanya bukan carrier, namanya vektor. Jadi vektor itu pembawa. Nah, pembawanya akan menarik lagi pembahasannya. Jadi karena ini pembawa bisa nempel di baju gitu ya. Sementara saya nggak sakit, orang saya udah kebal kok gitu kan. Nah, saya akan bisa nularin lewat baju saya. Itu juga yang terjadi sama hewan-hewan. Karena COVID-19 hanya buat manusia. Kalau kena hewan gimana? Ya nggak apa-apa kena hewan. Dia akan jadi positif nggak? Akan jadi positif. Tapi hewannya nggak sakit. Dia cuma jadi pembawa sama kayak baju kita. Jadi kalau kita tanya, ada yang nanya. Misalnya ada yang nanya nih ya. Katanya COVID sekarang bisa berubah. Nanti bisa nular ke anjing sama ke kucing. Nah saya tanya, kalau misalnya saya ngeludahin karpet, apa saya ngeludahin keset, saya ambil jadi positif nggak kesetnya? Ya nggak usah ke anjing sama kucing. Ya iya, pembawa sama vektor, dia bukan carrier. Cuma media berarti ya? Iya, media. Media berarti ya. Nah, Dok. Medianya harus Nah, ini ada lagi nih, Dok. Gimana? Ini kan kata dokter sendiri bahwa sebenarnya corona ini kan udah dari berapa Masehi ini pun juga sebenarnya sudah ada virus corona ini.
Cuma kan yang kita jadi concern ini adalah bahwa penyebarannya begitu cepat. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini tuh udah kayak ulah manusia itu sendiri, bahwa katanya sebenarnya virus itu tingkat persentase untuk kematian kan sebenarnya tipis sekali dibandingkan dengan SARS dan MERS itu kan masih jauh banget. Nah, katanya ini ada perbuatan manusia yang membuat supaya virus asam amino gitu ya. Corona ini lebih aktif gitu ya, tuh ditambahin lah asam amino. Nah, itu bener nggak sih, Dok? Itu beredar itu gosip itu. Apakah benar atau enggak tuh, Dok? Asam amino itu jumlahnya sama. Cuma ada 4 doang, tapi memang kalau saya nggak tahu apakah ini nanti buatan manusia atau asalnya mau dari planet Namek gitu juga saya nggak ngerti. Saya cuma bisa bilang bahwa kalau ada wabah yang terpusat di satu tempat, kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam waktu beberapa bulan dan tiba-tiba semuanya pada kena, ini bukan sifat alami virus. Oh gitu. Ini unnatural ya? Virus nggak seperti itu. Itu virus nggak seperti itu. Tapi kalau ada yang nanya, ini mau dibikin siapa, dibikin sama Lex Luthor juga, saya nggak ngerti. Dan menurut saya, yang paling penting sekarang itu bukan nyari ini asalnya dari mana. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita sekarang sedang ada wabah. Ayo kita kenalin virusnya, kita cari kelemahannya, kita cari kelebihannya dia apa, kemudian kita kurangi bersama-sama virusnya itu loh, supaya kita naikin antibody kita, jumlah virusnya di lapangan kita kurangin, supaya apa? Supaya kita juga nggak punya masalah kesehatan sama virusnya. Kita hadapin apa yang ada pas di depan mata kita, ya kan? Kalau yang mau nyari-nyari sumbernya ya tar aja dah, kalau udah selesai lah, kalau kita nganggur-nganggur gitu aja. Iya, ntar ya udah selesai nih semua baru deh ya, Dok ya. Ya, kebetulan juga saya juga dengar bahwa di Amerika itu udah berapa tahun yang lalu ada flu yang juga berat yang menimbulkan kematian banyak penduduk Amerika, bahkan lebih banyak daripada corona ini katanya. Tapi nggak tahu saya flu apa gitu. Itu lebih besar dan nggak heboh gitu. Baru sekarang aja nih yang heboh katanya. Dan saya juga baru dapat kabar lagi. Kalau itu benar nggak, Dok, yang itu? Info itu? Benar. Itu tahun 1918, namanya Spanish flu. Kita juga tidak pernah tahu bahwa yang disebut Spanish flu itu flu Spanyol itu apakah memang benar-benar dari virus flu atau yang lain, karena kan nggak ada virusnya. Kita belum pernah ada orang yang bisa dapat isolat virusnya, apa yang gali kuburan orang yang udah pernah mati dulu di sono gitu kan. Itu juga belum pernah yang bisa melakukan. Konon ada yang pernah bisa ngerjain yang dikubur di Alaska tahun 2010 konon gitu kan. Tapi ya kalangan saintis sendiri juga masih legenda kayak gitu. Jadi kita nggak ngerti. Cuman yang jelas, yang menarik dari yang tadi dibilangin yang tiba-tiba hilang sendiri, virus Spanish flu itu, wabah Spanish flu itu dulu 1918 hilang sesudah datang musim panas. Begitu summer tiba-tiba hilang semuanya. Udah gitu doang. Kenapa? Karena virus flu semuanya virus beramplop. Kena panas ya mati, sama kayak COVID sekarang. Gitu. Berarti kita sering-sering panas-panasan aja ya? Berarti metode berjemur itu salah satu yang bagus, Dok? Kalau saya berjemur gini, jadi berjemur itu nanti akan mengakibatkan badan kita kena sinar matahari ya. Begitu kita kena sinar matahari, paling tidak jika kita terekspos virus, maka yang ada di badan kita akan berkurang, pertama. Terus yang kedua, sinar matahari itu juga bagus buat kesehatan, sehingga kita bisa jadi lebih fit gitu loh, lebih hangat gitu. Dan pada saat badan kita fit, kita akan mengeluarkan antibodi secara maksimal. Tapi sinar matahari tidak secara langsung bunuh virus yang di dalam badan gitu loh. Jadi sinar matahari, terus ada vitamin D3 kita punya, terus bisa berfungsi dengan bagus, kemudian badan kita jadi fit, keluarin antibodi banyak, baru antibodinya nangkep virusnya. Jadi bukan nanti kena sinar matahari gitu, terus habis itu virusnya mati gitu di dalam gitu ya. Enggak seperti itu. Ini juga ada fenomena nih, Dok. Ini menarik juga. Katanya di Cina ini sedang ada epidemi kedua mengenai virus. Ini lagi standar juga nih. Ini kata real atau hoax, tapi ini kata ada epidemi kedua di Cina, dan juga ada virus lain namanya hantavirus. Nah, ini kita jadi ini lagi virus lagi pada corona aja belum selesai gitu. Mereka lagi tawuran sama kita, bagaimana? Kita juga bingung. Ini kayaknya mereka lagi serangnya bertubi-tubi nih, Dok. Jadi gini.
Jadi gini, penyakit tuh di luar tuh ada banyak, Pak. Penyakit di luar ada banyak, bukan cuma COVID doang. Perhatian kita tersita dalam waktu beberapa minggu ini karena kita hanya mikirin COVID aja. Padahal kalau kita keluar, itu masih ada TBC kan, masih Iya. ada demam berdarah kan. Benar. Tingkat Iya kematiannya kan? juga Terus lebih habis itu tinggi. masih ada apa lagi selain itu? Iya. Di beberapa tempat ada antraks. Penyakit itu ada banyak sekali di luar. Dan COVID itu hanya salah satu dari penyakit dan kita bisa ngatasinnya. Dan hantavirus itu adalah virus yang mungkin nular dari tikus ke manusia, tapi tidak dari manusia ke manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah rumahnya siapa sih yang ada tikusnya gitu kan? Kecuali kalau kita emang miara tikus loh ya. Nah kan kita nggak miara tikus, nggak ada tikus. Nah terus masalahnya apa? Ya kita nggak bisa kena hantavirus, orang nggak ada tikus di rumah. Dan kalaupun kena itu tidak menular antar manusia. Bukan masalah gede. Sama kayak kegigit ular. Kalau kita nggak miara ular ya nggak digigit ularnya. Udah gitu aja. Atau kayak yang bilang tadi misalnya kan, coronavirus menular sekarang ke macan gitu kan. Nah kalau pertanyaan kayak gitu jawabannya gimana? Nah kalau saya ya santai aja, orang saya nggak miara macan kok. Saya ada di rumah, tapi saya nggak miara macan, jadi saya nyantai aja. Iya, Waduh, ini kebuka ya, masalahnya mindset Setidaknya kita tuh nih, parno-parno ini tuh alhamdulillah nih. hilang demi Benar, sedikit. benar. Gitu. Nah kira-kira nih dok, sebagai apa namanya supaya mungkin masyarakat ini lebih adem ya gitu. Kira-kira Panic attack-nya ini nih ya? kita tuh mesti gimana sih menyingkapi ini dok? Gitu. Kalau sekarang nih jujur setelah mendengarkan uraian dokter nih saya jadi lebih tenang sih, misalnya ngeliatin ini, apalagi kita pernah ngerasain meriang. Dok, dia parno banget dok. Sampai-sampai pas waktu awal-awal minggu pertama, semua vitamin dibeli semua sama Mas Ari. Semua diborong. Antibody aja biar imun. Tapi parno banget. Gak kan kalau udah jelas gini kan? Sampai kita tuh pisah ranjang dok. Gara-gara. Ya karena sayang kan biar gak ketularan gitu. Tapi kan udah jelas. Kalau emang udah pernah kena, berarti kan justru insya Allah jadi lebih imun. Oh iya, imunnya udah kenal. Gimana nih dok untuk menyikapi ini? What to do? Ya kalau saya gini, jadi kalau saya ngelihat kayak wabah sekarang, sebenarnya tuh jadi berkah. Kenapa? Karena kita mau nggak mau, jadi kita harus belajar ilmu virus sama ilmu kekebalan tuh. Iya. Jadi gini, sesuatu yang kita takuti itu karena kita nggak paham itu karena apa gitu loh. Kita takut setan karena kita ditakut-takutin ada setan. Iya. Di bawah pohon beringin akan ada pocong, maka kita akan berani lewat di situ. Tapi kalau pas pada saat ada pohon beringin dan datang ke situ, kalau saya datangin, saya selalu datang ke tempat kayak gitu. Saya akan datang di situ ya, saya duduk tinggal di situ tungguin sampai pocongnya datang. Kalau nggak ada ya udah, nothing berarti. Nah, kita hanya akan bisa ngatasi sesuatu kalau kita punya pengetahuan tentang itu. Dan sekarang kesempatannya bagus buat kita belajar bareng-bareng bahwa kita ngerti ternyata virus gitu doang ya, nggak separah seperti yang kita bayangin, gitu kan? Kayak mungkin ingat zaman dulu, saya punya cerita bagus pas waktu tahun 84. Waktu itu zaman Soeharto itu. Medianya cuma TVRI waktu itu. Terus ada gerhana matahari. Pada saat ada gerhana matahari, itu ada edaran. Tidak boleh lihat gerhana matahari karena kalau ngelihat yang ringnya yang apa itu? Buta. Yang ringnya yang nyala yang tengah itu. Nah, buta. kalau ngelihat itu nanti bisa jadi buta. Sehingga semua anak-anak pada generasi itu tahun 84 semua masuk ke dalam rumah dan kagak berani keluar rumah dan mereka semua ngumpet di kolong tempat tidur. Saya ngumpet di kolong tempat tidur. Sementara 16 tahun kemudian di tahun 2020 begitu ada gerhana matahari orang-orang pada keluar semua malah pada ngeliatin ke atas dan nggak ada yang buta. Dan malah digambar di Instagram lagi kan gitu. Malah nge-shoot gitu. Nah iya. Maksudnya ini adalah kejadian yang berulang bahwa karena kita tidak mengerti peristiwa yang kita hadapi, maka kita jadi takut. Pada saat kita takut, ya kita nggak bisa mikir. Apalagi ditambahin panik, ya kan? Iya, iya. Jadi semuanya pada melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi pada saat kita paham, kita ngerti, ya kita tenang, ya nggak ada apa-apa. Dan sekarang kesempatan yang paling bagus buat belajar. Ilmu virologi dan imunologi itu buat belajar itu perlu waktu bertahun-tahun. Dan sekarang semuanya bisa belajar secara instan. Kalau saya gembira sekali.
Karena semua orang jadi pada paham dan pada cerdas sekarang. Iya. Wah, alhamdulillah nih. Kayaknya kan sekarang Indonesia jarang punya virolog seperti dokter nih. Mungkin dengan adanya, maksudnya hikmahnya dengan adanya Virus ini, COVID ini, orang jadi banyak yang tertarik untuk memperdalam mengenai virus ini gitu. Padahal berarti Indonesia cukup perlu sih sebenarnya untuk memahami virus ini, sesuatu yang bisa merubah ekonomi, merubah tatanan, merubah suasana pekerjaan, nafkah, itu cuma gara-gara benda kecil itu gitu. Jadi kita tuh kurang orang-orang yang paham. Jadi lebih banyak ketakutannya dibanding pahamnya. Ini yang sayang sekali kurang banyak dimiliki. Jadi mudah-mudahan banyak yang paham dengan melihat video ini, jadi lebih paham juga dan juga lebih lebih soft lah. Jadi keparnoannya dibawa ke arah yang positif gitu ya. Iya. Waduh. Karena kalau pikiran itu juga bisa membuat penyakit juga kan ya, Dok? Iya. Semakin kita mikir, semakin kita panik kan kita jadi malas ngapa-ngapain kan. Makan nggak enak, tidur juga nggak enak gitu kan. Iya, benar. Sementara kalau kita badannya udah